sisanya kan saya akan sharing. Itu dia judul-judulnya. Bangun proyek Tuhan dan sebagainya. Lalu di sana ada tokoh Alkitab dan tokoh kebangunan rohani gereja. Jadi saya ajak Anda untuk belajar sedikit tentang sejarah kebangunan rohani. Kebaktian ini saya kasih temanya bangun proyek Tuhan. Mari kita bahas Nabi Nuh dan seorang hamba Tuhan di tahun 1800 sekian namanya John Alexander Dowie. Mari kita baca dulu ayat firman Tuhan di Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 2. Ibrani 11 ini disebut orang sebagai Hall of Faith. Kalau kita tahu di Hollywood ada Hall of Fame, yang pernah pergi ke situ tahu, atau paling enggak kita bisa lihat YouTube, ternyata jalanan itu ada bertaburan bintang-bintang, lalu ada tulisannya di sana John Lennon, Arnold Schwarzenegger, dan sebagainya. Itu adalah versi duniawi. Hall of Faith adalah jenderal-jenderal iman dalam sejarah, dan ini belum berakhir, Tuhan masih memunculkan revivalist baru di sepanjang sejarah, karena Tuhan belum datang. Dan kita pelajari dari kehidupan mereka, keberhasilan mereka maupun kegagalan mereka. Saya nggak mungkin bisa kupas habis, karena itu biografi mereka itu tebel-tebel, hidup mereka itu penuh dengan story. Tapi sedikit saya akan lukiskan di hadapan Anda, dengan harapan supaya kita bisa lebih familiar dengan apa itu revival, dan juga supaya kita bisa belajar di tokoh-tokoh ini apa yang kurang maupun apa yang lebih dari diri mereka. Saya banyak compare John Alexander Dowie ini dengan Nuh, karena mereka membangun sesuatu. Kita juga harus membangun sesuatu loh, kita nggak boleh iseng hidup ini. Tuhan nggak pernah menghadirkan kita di hidup di dunia ini lalu nggak ada tujuan. Kita semua itu pembangun sesuatu. Anak-anak kecil di gereja kita aja tahu. We are church builders. Eagle Kids, we are church builders. Gitu ya, kira-kira. Nanti tanya anaknya sendiri atau cucunya. Kita semua itu membangun sesuatu. Anda membangun apa dengan hidup Anda? Dengan bisnis Anda? Nah, Tuhan tidak minta uang kita semua kok. Tuhan hanya ajari kita untuk suka memberi, suka berbagi. Tapi Tuhan mau membangun sesuatu dengan hidupmu itu. Nggak mungkin kita itu hanya mau membangun sesuatu yang sifatnya di dunia kita tinggalkan waktu kita mati. Kita nggak bawa kok, satu peser pun nggak kita bawa. Lalu kita itu mau kejar piala apa ya? Apa yang kita bangun? Kalau kita nggak tahu apa yang kita bangun, nanti pengusaha akan berusaha jadi pendeta. Karena kita nggak tahu batasnya di mana dan kita ini siapa. Pendeta, jangan coba-coba jadi pengusaha, politikus, dan sebagainya. What are you? Ask yourself, tanya pada dirimu sendiri. Aku ini siapa? Lebih tepatnya kalau siapa sih kita tahu, namaku, kesukaanku, aku tidak suka apa. Tapi tanya pada dirimu sendiri, what are you? Anda itu apa? Saya ingin kita belajar dari Nuh lebih dulu, lalu seorang rasul beneran, ya. Dia adalah seorang yang punya panggilan yang sangat apostolik, John Alexander Dowie, tapi berakhir sangat menyedihkan. Karena seorang rasul pun bisa salah jalan. Kita baca dulu Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 2. Kita baca bersama-sama yang ini ayat emas kita untuk setiap 5 ibadah sama. Ibrani 11 ayat 1 sampai 2, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena kerajaan Allah itu tidak kelihatan, kita harus beriman. Iman itu fondasi dasarnya. Iman yang sama adalah iman pada Yesus Tuhan. Iman pada firman, kejadian, sampai kitab Wahyu. Tapi masing-masing kita dikasih iman tertentu untuk bangun sesuatu. Dan itu nggak bisa sama satu dengan yang lainnya. Tahukah bahwa masing-masing kita punya jalur iman sendiri-sendiri? Meskipun fondasi iman kita sama. Batu karang yang teguh itu hanya satu, yaitu Yesus. Tapi kepada yang seorang Allah memberinya iman untuk membangun ini. Pada yang seorang lagi Allah memanggilnya untuk menjadi itu. Ada orang yang dipanggil Tuhan menjadi seorang nabi. Ada orang yang dipanggil Tuhan menjadi seorang guru. Ada yang dipanggil oleh Tuhan dengan karunia ini. Ada yang dipanggil dengan karunia itu atau talenta itu. Mari kita sekarang melihat dulu Ibrani pasal 11 ayat 7. Salah satu dari Hall of Faith atau
tokoh-tokoh iman, jenderal-jenderal iman di perjanjian lama ini, yang dibahas di perjanjian baru, salah satunya adalah Nabi Nuh. Ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Stop di sana, saya jelaskan. Karena iman. Katakan karena iman. Don't do anything if it is not because of faith. Jangan lakukan apa-apa tanpa iman. Sebab tanpa iman kita tidak bisa menyenangkan Tuhan. Saya tidak bisa bahas Ibrani pasal 11 yang panjang sekali ya. Totalnya ada 40 ayat. Tapi saya akan bahas sesuai dengan tokoh yang dipilih setiap ibadah. Jangan bangun sesuatu kalau itu bukan takaran imanmu. Dan jangan iri sama pemakaian Allah dalam kehidupan orang lain. Jangan minder pula. I have a purpose. Aku punya tujuan. Dan Tuhan suruh aku membangun sesuatu. Bangun apa, Pastor Philip? Saya rumah aja ngontrak kok. Bangun tuh nggak tentu bicara soal bangunan, tapi kita mendukung sesuatu. Kita part of sesuatu, bagian dari sesuatu. Semua cerita hidup kita lahir di mana, kita dibesarkan di mana, sekolah di mana, lalu semua pengalaman hidup kita yang enak maupun nggak enak, baik saat saya dimanja, atau waktu saya dirugikan oleh seseorang, atau ketika saya dilecehkan bahkan. Apapun yang Tuhan telah izinkan dalam kehidupan kita, baik yang dari Tuhan maupun yang bukan dari Tuhan, tetapi kita mengalaminya. Namanya hidup di dunia ini kurang sempurna. Semua yang terjadi dalam hidup kita itu untuk mendatangkan sesuatu melalui kita. Dalam diri orang lain. Kita ini dipanggil untuk menjadi bagian dari satu kerajaan yang tidak kelihatan. Karena iman itu penting sekali. Kalau bukan karena iman, jangan kau lakukan. Karena iman maka Nuh, garis bawahi, dengan petunjuk Allah, garis bawah. Dengan petunjuk Allah. Kalau Tuhan tidak tunjukkan, jangan kau lakukan. Jangan kita sok tahu. Jangan kita kepo. Jangan kita tiru-tiru. Dengan petunjuk Allah. Selalu minta petunjuk Tuhan, selalu dengar-dengaran dengan suaranya. Tapi Pastor Philip, saya itu gak bisa dengar suara Tuhan. Bisa. Jangan bilang gak bisa dulu, bisa. Belajar nggak apa-apa, tapi bisa. Mana ada anak yang nggak hafal sama suara papa mamanya? Waktu kita bayi kan kita nggak disuruh menghafalkan, kita hafal sendiri. Kalau kita menjalin hubungan dengan Tuhan, sekalipun kita ini kurang pede aslinya, kita kurang percaya diri, tapi cepat lambat kita pasti akan bisa recognize atau mengenali suaranya. Meskipun waktu kita mendengar suaranya kita ragu, ini suara Tuhan atau suaraku ya? Kita nggak yakin ini suara siapa ya? Tapi lewat pengalaman hidup itu lama-lama kita makin mahir. Karena domba pasti mendengar suara gembalanya. Domba pasti mendengar suara gembalanya. Maksudnya gembala agung Yesus Kristus. Pasti 100%. Kita dengar suara setan aja bisa kok. Aku tahu nih setan lagi lewat ini, aku punya pikiran kotor nih. Kenapa kalau kita punya pikiran bersih, kita tidak asosiasikan itu dengan Tuhan, lalu kita ngira itu kebetulan. Berapa orang yang hidupnya paranoid, takut di tempat gelap, lalu krik, pintu gerak, pintu mengembang. Musim panas misalnya, ya, atau apa namanya bahasa sekolah dulu, memuai, memuai atau apa? Kita yang GR sama setan kita, wih, ada hantu di rumah ini. Suara setan bisa dengar, jangan-jangan anak setan kita. Kok bisa dengar suara setan melulu? Tuhan gak bisa dengarkan. Belajar percaya kalau Tuhan bicara. Meskipun kita masih belajar, yang pasti Tuhan selalu bicara lewat firman, gak mungkin melanggar firman-Nya. Dan sebagai murid-murid Yesus di gereja ini, jangan biasakan jajan rohani. Nanti Anda akan bingung loh. Domba itu dengar suara gembala, bukan dengar suara yang lainnya. Belajar untuk bisa makan rohani di gereja sendiri.
Belajar untuk ngerti gembalanya ini mengarahkan seluruh dombanya, dalam hal ini bukan gembala agung tapi gembala sidang, mengarahkan umatnya itu ke arah mana. Ujilah memang, tapi belajar untuk peka. Apa yang roh hendak katakan pada jemaat, pada Laodikia dia bicaranya lain dengan gereja pada gereja di Efesus. Nah kalau kita berada di gereja lokal sini, tapi kuping kita ada di sini dan sana, di sana dan di sini dan sana dan sini, lama-lama kita kan bingung rohani. Domba tidak mendengar suara nabi. Domba itu dengar suara gembala. Saya ngomong gini bukan sana saya gembala sidang Anda. Saya ngomong gini karena saya adalah guru firman Allah. Andai kata saya bukan gembala sidangmu pun, tidak mewakili gembala-gembala lokal di setiap gereja kita sekarang masing-masing itu ada gembala sidangnya, saya tetap akan ajarkan yang sama karena ini prinsip firman Allah. Kata pendoaku, lalu punya pendoa sendiri, punya ini, oke nggak apa-apa untuk doa. Tapi kalau suara itu bingung nanti Anda, sungguhan bingung. Nanti pertumbuhannya nggak keruan. Coba sekali-kali fitness itu punya jalankan 5 program sekalian, ya pilates ya mau, kalistenik juga, angkat besi juga. Bingung itu tubuh. Jadinya mencong-mencong semuanya. Coba bangun rumah. Arsiteknya beberapa diadu. Nggak jadi tuh rumah 10 tahun. Gonta-ganti, bongkar bangkir. Bukan soal benar atau salah itu fondasi. Tapi tuntunan Allah. Siapa ya atau apa yang menjadi petunjuk hidupmu? Makanya kita nggak bangun-bangun sesuatu, kita nggak kunjung membangun sesuatu karena kita sendiri pelin-pelan. Kita sendiri itu di 2 jalan. Bahasa Chinese-nya kurang lebih begini. Nggak bisa, 我们的脚踏2条船. Ah, 对不对？怎么说？怎么说？di sini ada orang, the Chinese CG kita di sini yang tadi. 一脚踏2条船，一双脚踏2条船. Nggak mungkin bisa. Coba perahu sana, perahu sini. Wang Fei Hong apa? Wang Fei Hong pun akan kecebur ke lautan. Jangan kau coba. Dengan petunjuk Allah, pastikan dalam konteks tersebut leadership, not everybody is speaking into your life. Not everybody is speaking itu. Jadi mari kita benar-benar memahami dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Saya baca lagi ya, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Karena apa yang hendak Tuhan lakukan dalam hidup kita itu seringkali pertama-tama diberikan dalam bentuk ide, dalam bentuk visi, dalam bentuk imajinasi, dalam bentuk inspirasi, dalam bentuk kerinduan, dalam bentuk mimpi dan penglihatan. Ide itu mahal. Itu namanya intellectual property. Itu lebih mahal. Teknologi, ide untuk membuat semuanya itu di satu page, tidak perlu masuk sana, masuk sini, keluarlah Bill Gates. Saya tidak mau masuk ke area yang saya tidak kuasai, tapi kurang lebih. Segala sesuatu fiturnya ada handphone, di dalam handphone, semua ide-ide itu yang membuat orang-orang dunia mencapai suksesnya. Itu semua niru kerajaan sorga, sebenarnya prinsip rohaninya ada. Ketika Allah memberikan sesuatu, ketika Allah hendak melakukan sesuatu dalam kehidupan seseorang, He always first of all gives them a seed. An invisible seed. Allah selalu memberikannya dalam bentuk benih. Benih yang gak kelihatan Tuhan kasih. Selalu itu. Ketika seseorang itu relate atau terhubung dengan Tuhan, selalu ada sesuatu benih kudus yang Tuhan taruh di situ. Makanya itu Tuhan suruh kita jaga kekudusan itu supaya hidup kita itu available, supaya kita itu menjadi recipient, menjadi seorang receiver, menjadi seorang penerima anugerah kudus. Kita harus jaga kekudusan supaya kita itu nyantol sama Tuhan, supaya kita itu connect. Karena kalau nggak connect, nggak bisa naik ke gunung Tuhan. Karena waktu naik ke gunung Tuhan, Musa menerima 2 loh batu dan menerima semua instruksi itu.
Dia turun ke bawah cuman bawa souvenir dua batu, lempengan batu gitu. Tapi di dalam jiwanya, spiritnya penuh dengan inspirasi dari Tuhan. God wants to do something great in your life. It starts with a seed. Selalu mulai dengan satu benih. Dan Tuhan tidak bisa bicara dalam kehidupan orang yang main-main dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak bisa membangun sesuatu yang sifatnya benar-benar kokoh dengan orang yang pelin-pelan. Bukan karena Tuhan tidak bisa membangun apa-apa. Karena Tuhan kalau mau membangun tanpa kita bisa. Tapi Tuhan mau kerja sama dengan kita. Itulah sebabnya dia membutuhkan tangan kudus. Dia membutuhkan itu. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum nampak. Dengan taat mempersiapkan Batra untuk menyelamatkan keluarganya. Dia dengan taat mempersiapkan segala sesuatu. Karena iman itu ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Katakan sesuai dengan imannya. Pastikan sesuai dengan imanmu. Apa yang kau bangun ya. Jangan kita itu berkata, oh kok bisa ya gitu. Karena kita ini jagonya niru-niru. Kalau nggak hati-hati, oh begitu lalu tiru. Gini loh. God never blesses methods. He blesses hearts. Tuhan tidak pernah memberkati metode. He blesses faith. Dia memberkati iman. Dan iman itu sangat personal. Banyak orang tuh mengira kalau aku ikuti metodenya, tiru ini itu, aku pasti akan mendapat hasil yang sama. Anak-anak Skewa meniru persis cara Paulus menengking setan. Setannya dengar. Pertama, awal-awal waktu mereka meniru, agak ampuh. Tapi setelah itu, tidak mempan. Setan berkata, lalu orang siapa? Paulus aku tahu, Yesus aku kenal. Aku takut mereka berdua. Kamu siapa? Anak-anak Skewa 7 gempur satu orang kesurupan. Pakai metode Paulus persis, bahkan mereka itu sangat baik loh. Kita seringkali kalau curi ide orang kan kita nggak ceritakan itu ide siapa. Mereka curi idenya Paulus, mereka sebut Paulusnya. Kasih footnote di bawahnya, kasih catatan, ini Paulus. Dalam nama Yesus yang Paulus beritakan. Tapi anak-anak Skewa 7 orang itu nggak bisa usir, jangankan mengusir legion ribuan setan. Tuyul satu pun nggak mempan. You see, you cannot copy. Kita nggak bisa mengcopy sukses orang lain, apalagi urapan. Metodenya silakan ditiru. Berkat itu dari Tuhan. Mazmur 127. Berkat Tuhan itu pangkal selamat. If God doesn't bless you, you never had that blessing. Kalau Allah tidak memberikan berkat itu kepadamu, Anda tidak pernah memiliki berkat itu. Ini yang banyak orang nggak menyadarinya. Makanya saya selalu berkata begini, semua pertumbuhan yang kita lakukan itu bukan hanya dalam ministry pelayanan, tapi in everything itu selalu bermodal, bahasa orang Surabaya, dengkul. DOA, doa. Bermodal lutut. Lord, if you don't give me, I can never have it. Kalau engkau tidak pernah memberikan pada aku tidak akan pernah memilikinya. Dan kalau engkau mengambilnya dari aku, apapun yang kulakukan tidak akan bisa mempertahankannya. Saya ingin Anda mengerti satu hal dulu. Saya kasih dulu aplikasi-aplikasi sebelum nanti saya ngomong ke John Alexander Dowie. Ini seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Kita belajar dari kesaksiannya. Kejadian 6 ayat 14-16 dan ayat 22 saya bacakan aja langsung. Ini adalah paralel dengan cerita di Ibrani. Ini cerita sesungguhnya di Kejadian 6. Buatlah bagimu, kata Tuhan pada Nuh, sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ya, ingat ya kata-kata buatlah bagimu. Tuhan bilang, kamu harus membuat ini. Jadi Tuhan yang menentukan kita mau buat apa. Saya itu paling takut sama Tuhan. Saya itu tidak berani ngawur. Sebab saya tidak mengaku-ngaku, tetapi saya punya talenta tidak hanya 1-2. Saya punya lebih dari itu. Bisa segala sesuatu yang enggak. Tapi kalau saya mau, saya bisa mengerjakan banyak hal. Tapi saya tidak mau menjadi orang yang gini loh. Pepatahnya dalam bahasa Inggris tuh ya. Bahasa Inggris ya. Kalau Anda yang tahu main kartu, yang ada yang Jack dan sebagainya. Jack of all trades, but master of none.
Ada orang itu kayak gini, dia itu jack of all trades. Kamu bisa olahraga? Bisa semua, pingpong bisa, tenis bisa, pedal, padel bisa, golf bisa, badminton bisa, goodminton juga bisa. Volley bisa, basket bisa, soccer bisa, futsal bisa, semua bisa. Bisa semua, jack of all trades. Cek semuanya itu kartunya itu. Tapi nggak ada asnya. Paham? Nggak ada kartu asnya. Bisa semua. Ya so-so lah. Jangankan juara camat. Juara kampung aja kagak. Cuman bisa-bisaan. Kalau Tuhan tidak suruh, jangan coba-coba. Karena hidup itu sekali tancap gas. Happy birthday to you, langsung umur 80. Hidup itu so sementara. Di surat Paulus dikatakan seperti rumput yang keluar besok layu. Bunganya pun yang kau banggakan itu cuma sesuatu yang esok hari jatuh. Jangan kau coba-coba. Bukan berarti kita boleh pilih-pilih. Oh, aku kalau nggak dapat pekerjaan idealku, aku nggak mau. Enggak. Aku lulusnya ini, sekalipun dulu Anda kuliah itu. Sekarang itu cari kerjaan nggak mudah. Apa yang ada di depan? Makan. Asal yang di depan itu bukan sesuatu yang ilegal. Saya tidak berkata punya jiwa milih-milih, bukan ya. Tetapi harus fokus. Harus fokus. Harus fokus. Saya nggak berani loh. Bahkan saya diundang pun, khotbah mana segalanya, kalau gereja sendiri gini kan memang tanggung jawab saya, duty. Kalau di luar itu kan selebihnya, saya nggak ada waktu. Saya itu doa loh. Even though speaking God's word is always good, menyampaikan firman Tuhan itu selalu baik. Saya diundang misalnya oleh pelayanan apa, gereja mana, saya doa tanya Tuhan. Tuhan gak selalu jawab saya, ya anakku pergilah. Tapi dengan segala macam pertimbangan termasuk akal budi dan agenda, termasuk rapat kerja, termasuk dengan urusan-urusan waktu dengan, saya pasti rundingan dengan istri dulu. Ini semuanya. Lalu saya selalu tanya tujuannya apa segalanya. Orang kadang-kadang mikir, sulit sekali undang pendeta itu. Oh, kalau saya pergi saya tidak perlu difasilitasi. Saya tidak pernah cari fasilitas lewat pelayanan. Kalau Tuhan suruh saya, nggak usah undang, nggak usah bayari saya, nggak usah kasih tiket, nggak usah kasih hotel. Saya pergi sendiri. Kalau Tuhan yang suruh, it's my pleasure. Tapi kalau Tuhan nggak suruh, imingi saya dengan apapun juga, I will not go. Saya tidak akan pergi. Kenapa? Karena kalau Tuhan tidak berkata, buatlah bagimu, buat apa aku? Paham? Kalau Tuhan tidak berkata, buatlah bagimu, saya selalu bilang sama diri sendiri, buat apa Dan? Kalau gitu buat apa aku? Titik, isi sendiri, buat apa aku ke situ? Buat apa aku kerjakan itu? Bayangin di dalam bidang menyampaikan firman Tuhan aja kita nggak boleh sembarangan. Apalagi dalam bidang-bidang yang lain. Lo kan nggak salah kan? Berkati orang. Ingat lo. Yesus itu tidak sembuhkan semua orang. Di zaman ketika Yesus berjalan di Galilea. Rasul-rasul juga tidak pergi ke semua. Paulus mau pergi ke Asia dan Bitinia, dilarang sama Roh Kudus, kamu jangan ke situ. Itu kalau Anda tahu Asia di situ itu artinya Turki. Bitinia semua itu kalau terus-terusan itu tan Afghanistan, Iran itu sampai terus ke India semuanya itu dan sebagainya. Itu nanti Tuhan akan utus Thomas. Thomas itu loh, rasul yang ragu, nanti akan ke situ, dia mati di sana, di India. Itu bukan porsinya Paulus. Paulus tidak ke situ. Dia mau pergi ke East. Ini Asia bukan Asia Tenggara, Asia ini ya. Asia ini bukan Asia Taiwan, Asia China. Itu Asia Turki. Tapi kalau dilihat dari arah anginnya, Bitinia dan sebagainya itu, Paulus itu hendak pergi ke arah East Indian bound. Mau ke arah situ. Tuhan tidak izinkan karena Paulus harus pergi ke West Europe. Eropa Barat. Waktu begitu dia lihat
Dalam mimpi seseorang dada-dada dari Makedonia, come and help me, tolong aku. Makedonia segalanya itu dia pergi ke sana terus sampai ke Roma. Penginjil aja, Rasul Injil aja, padahal bawa Injil untuk everybody, tidak boleh ke everyone. Pertanyaannya, selama ini kita sia-siakan banyak resources Tuhan, kita sebenarnya, kalau kita itu buang-buang waktu hidup ini, pertanyaannya, buat apa? Kita tidak bisa mengubah seluruh dunia, kita hanya bisa ikut tuntunan Allah. Dan itu nanti akan mengubah dunia. Kalau Anda baca itu ya, dari sisi seorang penginjil aja loh, nggak boleh sembarangan. Padahal menurut saya kalau Paulus pergi ke Bitinia terus jalan-jalan terus, siapa tahu nanti sampai ke Gajah Mada sebelum ada Nusantara. Kan Injil lebih awal kita dapatkan. Iya kan? Injil pergi ke sana, ke Roma. Paulus sempat di Roma 16 dikatakan dia nanti akan di surat-suratnya dituliskan bahwa dia mau pergi ke Spanyol. Ya. Lalu habis itu Paulus pergi ke, ya itu semuanya itu tempat-tempat itu. Semua ke sana. Aduh, kenapa kami Asia Tenggara tinggalkan? Coba lihat sekarang kebangunan rohani ada di mana? Di Asia sekarang. God has His timing for everything. Do not be a God. Jangan jadi Tuhan. God has His timing. Don't play God. Jangan main-main Tuhan-Tuhanan. Dan bahaya orang. Kalau orang itu merasa dirinya jaya. Dia punya influence. Dia punya pengaruh. Dia punya posisi. Dia punya uang. I can do all things. No. Remember. Nanti kita akan masuk ke John Alexander Dowie. Inilah area dia kesleo. Seorang hamba Tuhan juga bisa merasa seperti adik kuasa di titik tertentu. Dia bisa melakukan apa saja. Seorang pengusaha apalagi. Dia merasa everything bisa dibeli dengan money. Hati-hati. We are all but stewards. Bahasa Inggrisnya. Kita semua hanyalah hamba. Kita hanya pesuruh. Yang tidak berguna. Yang hanya melakukan apa yang Tuhan atau tuannya, majikannya perintahkan. Ke situ, aku ke situ. Ke sini, aku ke sini. Diam, aku diam. Tinggal. Jangan ke Bitinia, jangan ke Asia. Berhenti. Saya ajak kita sebagai gereja, baik secara individu maupun sebagai church, untuk kita benar-benar belajar dengar-dengaran dengan Tuhan. Bukan ngeroh ya. Ada orang tertentu, aku harus dengar dari Tuhan, dengar. Mendengar suara Tuhan itu tidak tentu pakai telinga jasmani kita dengar, anakku. Mendengar suara Tuhan itu dalam 1001 telinga, termasuk di dalam pertimbangan yang matang. Di dalam saling mencari nasihat dari orang-orang benar. Dalam rundingan yang baik dalam terang. Dalam renungan, dalam perencanaan. Itu semua kuping rohani kita. Dalam peneguhan orang lain beri. Karena mendengar suara jasmani itu bisa dengan telinga. Tapi mendengar suara Tuhan itu complexity. Karena Tuhan kita tidak bisa ditangkap hanya dengan satu pasang kuping ini. Tapi seluruh innermost being, the whole entire being. Waktu saya mau mendengar suara Tuhan, saya harus melibatkan seluruh keberadaan saya. Karena Tuhan terlalu besar untuk saya tangkap dengan radar 2 kuping ini saja. Saya ajak Anda untuk mengerti mendengar suara Tuhan. Saya mau membawa firman seperti ini kepada gereja kita yang tercinta. Karena saya dengan dinilai dengan waktu, Anda harus mengerti perkara-perkara yang lebih dari sekedar hal-hal dasar. Kita naik kelas ya. Kita naik kelas. Saya ajak Anda untuk makan makanan keras. Makanan keras itu kayak gini. Makanan keras itu bukan marah-marahi. Jangan salah. Makanan keras itu bukan suaranya keras, bentak-bentak. Makanan keras itu kontennya untuk orang-orang yang lebih dewasa. Bukan hanya bicara tentang ngampuni orang lain yang salah. Itu sudah lewat lah. Kita terus ngampuni memang. Tapi sudah nggak struggle di situ lagi. Nggak bergumul di sana. Sudah waktunya kita itu belajar untuk bisa mencerna sesuatu yang jauh lebih kompleks. Jauh lebih halus. Jauh lebih nggak terdeteksi. Seperti mendengar suara Tuhan. Di sini banyak orang gagal. Sukses itu bisa memuncak. Tapi juga bisa jatuh. Nah, orang yang bisa terus berada di atas,
itu perlu karakter yang bagus. Dan salah satu karakter yang indah adalah belajar tinggal dalam panggilanmu dan jangan kau keluar dari sana. Ya. Lanjutkan. Tadi, beginilah engkau harus membuat batra itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada batra itu dan selesaikanlah batra itu. Ini kalimat melompat. Selesaikanlah batra itu. Katakan selesaikan. Selesaikan batra itu. I think it's better to finish well daripada do everything. Lebih baik kita itu mengakhiri sesuatu dengan baik daripada kita mencoba segala sesuatu dan semuanya tidak ada yang baik. Jangan kita menganggap diri kita terlalu tinggi. Setiap kita itu hanya satu dot saja dalam rencana Allah. Saya ngomong sama Tuhan, kalau saya cuma mau menyelesaikan satu aja. Itu pun tidak bisa saya selesaikan sendiri. Saya butuh Anda. 1000 gereja lokal dan 1 juta murid. Udah itu. Aku mau hidup untuk itu, aku mau mati dalam itu. Suatu hari tidak perlu kita dikenang. Saya secara pribadi juga bukan pahlawan. Saya cuma ambil sumbangsi sedikit dalam kerajaan Tuhan. 1 juta itu, wah ambisius. Indonesia aja 280 juta penduduknya. Apa artinya 1 juta itu? Saya hanya ingin memainkan peran kecil. I just want to, ini kok campur-campur bahasanya. I just want to selesaikan batra. Saya hanya ingin menyelesaikan batra. Benar, hidup itu terlalu singkat untuk kita coba-coba. Selesaikan batra itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Lalu Nuh melakukan semuanya itu. Garis bawahi tepat seperti. Tidak coba-coba, tidak negosiasi. Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Gak apa-apa loh jadi yes man kalau kepada Tuhan. Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Izinkan saya cerita sedikit tentang seorang rasul yang luar biasa. Umur 6, dia terima Yesus. Umur 6 dia lahir baru. Ini berarti benar-benar rohnya jenius. Lahir tahun 1847, John Alexander Dowie lahir dari seorang, ya ada fotonya nggak ya? John Alexander Dowie itu lahir dari seorang, kalau ada yang munculkan, dari seorang, dari keluarga yang sangat miskin. Ya, itu, yang itu ya, ini ilustrasi Nuh. Orang yang sangat keluarga dari sangat miskin, jadi dia benar-benar dari kecil belajar untuk bergantung dengan Tuhan. Dia lahirnya di Edinburgh, Scotland, di Eropa. Tapi waktu dia berapa tahun kemudian, papa mamanya pindah ke Sydney, Australia. Demi pekerjaan. Di zaman-zaman 1800 sekian. Jadi itu, ya waktu itu sudah ada peradaban tapi belum semaju hari ini. Selama di Sydney, John Alexander Dowie itu dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Umur 21 dia masuk sekolah Alkitab dan kelihatan memang dia hati gembalanya luar biasa. Tapi kelihatan dia bukan hanya gembala lokal. Dia tuh punya karunia lebih. Dan karunia itu mulai muncul sebelum dia dikenal sebagai a healing apostle atau seorang rasul kesembuhan yang dahsyat di zaman 1800 sekian. Jadi orang-orang itu bahkan belum mengerti kuasa penumpangan tangan dan sebagainya. Boleh dikatakan sejak Pentakosta, ya, sejak gereja mula-mula maksudnya, di Kisah Para Rasul itu, lalu gereja itu setelah berapa ratus tahun kemudian, a few hundreds, ya mungkin kita tahun 300-400 gitu, sesudah Masehi, itu gereja mengalami masa-masa suram setelah berapa generasi kebangunan rohani itu mati. Gereja masuk ke dalam masa-masa yang namanya masa-masa gelap. Belum terdengar, Tuhan tetap ada, hadir di bumi ini dengan kuasa, tetapi tidak menyebar luas. Ada cerita-cerita sepanjang sejarah kesetiaan Tuhan, tapi gereja masuk dalam musim kemurtatan yang dahsyat. Parah. Gereja, jadi jangan pernah anti sama gereja, karena gereja itu mengalami up and down sama seperti seorang mempelai wanita Kristus. Gereja sekarang jauh lebih baik di zaman modern ini sekalipun meskipun masih ada banyak sandungan di kalangan tubuh Kristus. Zaman itu sampai gereja itu jualan
zaman-zaman ratusan, setelah Masehi. Itu sampai jualan tiket ke sorga loh. Mau ke sorga, bayar sekian. Parah, karena orang-orang tidak punya akses ke Alkitab. Dan Alkitab tidak diberitakan. An empty religion is more dangerous even than Satanism. Yang ditakuti orang satanisme segalanya lebih parah, lebih bahaya adalah agama yang omongan, kosong. Tak ada kuasa yang mengubahkan kehidupan. Jadi Anda lihat di masa-masa itu, lalu tiba-tiba muncul seorang yang hamba Tuhan yang memulihkan karunia, Tuhan memulihkan karunia kesembuhan lewat dia. Itu ketika di Sydney, beliau ini menjadi gembala sidang dan menggembalakan sekelompok umat. Dan dalam waktu beberapa hari atau beberapa minggu, dia harus menguburkan 40 jemaatnya. Karena pandemi. Jadi pandemi juga sudah ada dari zaman-zaman dulu. Waktu dia lagi sedih setengah mati, dia mikir waktu dia kecil disembuhkan, dia nggak terima. Kenapa seolah-olah Tuhan membunuh jemaatnya yang dipercayakan kepadanya? Lalu dia berdiri teguh dan berkata, tidak, Tuhan tidak membunuh jemaatku. Setan ini. Disitulah mulai terbangun rasa amarah kepada iblis dan pada sakit penyakit. Dan John Alexander Dowie berdoa, dan benar-benar seperti yang kita baca tadi Ibrani 11 ayat 1 dan 2, iman, pakai iman. Iman adalah dasar yang dia harapkan, dan bukti semua yang belum terlihat. Dia berkata, no sicknesses, sakit penyakit tidak akan menjamah jemaatku. Hati seorang gembala sidang pasti berseru begitu. Kita juga mengalaminya pada saat-saat pandemi. Syafaat kami adalah untuk Anda. Dan pada waktu setelah John Alexander Dowie benar-benar dia memantapkan imannya luar biasa, jemaatnya itu banyak diluputkan. Itu ternyata memang ada perjanjian ya, covenant ya, memang hamba Tuhan adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukanlah Tuhan. Tetapi tetap dalam hubungan kita itu ada perjanjian, ada divine covenant. Tidak heran ada orang-orang punya karunia tertentu, tapi hanya tidak pernah punya karunia atau talenta tertentu, tapi karena dia tertanam di dalam visi tertentu, dia punya karunia-karunia itu. Kaget, Anda jangan kaget. Bahwa ada covenant. Tapi John Alexander Dowie kelihatannya bukan hanya sekedar seorang gembala lokal. Dia dipakai Tuhan dengan sangat dahsyat, kesembuhan demi kesembuhan. Nggak ada aja fotonya, saya nggak sempat sediakan. Itu akan di temboknya dia itu hiasan semuanya. Baik itu adalah gipsnya orang, segalanya itu satu tembok besar itu seperti museum. Bekas-bekas tanda penyakit orang-orang yang didoakan. Sembuh total. Ini sesuatu yang mencengangkan. Di zaman-zaman sebelum terjadinya yang namanya Azusa Street, yaitu pencurian Roh Kudus besar-besaran, yaitu di Los Angeles hari ini, ya tempatnya di Azusa, Jalan Azusa, terjadi kebangunan rohani itu zaman sebelumnya, ini 1800 sekian. Tuhan memakainya dengan luar biasa, sampai pengaruhnya itu dirasa ke presiden. John Alexander Dowie pindah ke Chicago, ke Amerika. Dan dia betul-betul menguasai kota itu. Kalau kita pernah lihat film-film Chicago di zaman-zaman tahun 1800, 1900, itu film Hollywood sih, itu semuanya kan diisi dengan mafia dan geng yang tembak-tembakan di jalan. Itu zaman-zaman di mana dia tinggal adalah zaman yang sangat bahaya, tidak seperti Chicago hari ini. Chicago yang penuh dengan teriak. Tapi dia menguasai betul-betul kota itu, dan dia dibenci amat sangat oleh gangster-gangster, karena dia ini waktu kecil lahir barunya di dalam gerakan kekudusan. Dia adalah seorang holiness preacher. Dia adalah seorang pengkhotbah yang memberitakan seseorang itu harus hidup suci. Dia tidak liberal. Dia anti banget sama alkohol. Saya nggak bayangkan dia pasti sangat luar biasa antinya dengan prostitusi yang menjadi dagangan sehari-hari para mafia dan triad itu di Chicago. Pernah sekali dia ada dalam sebuah gereja, di tempat di kantornya, dia berdoa, dia kerja, dia ini pekerja keras sampai malam segalanya, dia melakukan ini itu, lalu Roh Kudus beritahu sama dia, bangkit,
segera pulang. Dia tunda-tunda. Bangkit, segera pulang. Seperti ada nudge, seperti ada sesuatu yang memburu-buru dia. Kamu harus segera hengkang dari kantormu pulang. Tapi akhirnya setelah berapa jam, dia turuti suara itu. Waktu dia pulang, bomnya meledak. Bam, mafia taruh bom di bawah mejanya. Orang ini tidak bisa dibunuh. Karena para mafia itu, kenapa ya kok lucu ya, teriak-teriak itu semuanya gangster itu takutnya sama seorang pendeta. Karena dia tahu kalau hati orang bertobat, barang mereka nggak laku. Dan saya tahu itu setan yang taruh roh benci dalam diri mereka. Pada waktu kebangunan rohani di Amerika Latin terjadi, di zaman-zaman itu muncullah nama-nama seperti Carlos Anacondia dan sebagainya di tahun-tahun 90 sekian. Nggak tahu Anda waktu itu belum mengikuti mungkin. Dimulai dengan pembunuhan seorang hamba Tuhan. Ditembak. Tapi kali ini tidak seperti John Alexander Dowie. Dia mati sebagai martir karena itu adalah panggilan. Ditembak di jalan. Yang tembak dia adalah mafia. Kenapa nembak seorang pendeta? Why? Karena Anda harus tahu di dunia ini ada penghulu-penghulu dunia yang gelap. Ada pemerintah-pemerintah di udara. Dan mereka tahu sesungguhnya yang bahaya itu bukan penjara, bukan rehab. Yang paling bahaya adalah perubahan hati. Dan dia tahu siapa hamba-hamba Allah. John Alexander Dowie tidak bisa dibunuh, tapi di Kolombia, di Amerika Latin, tahun 90 sekian, mati seorang hamba Tuhan. Lalu kebangunan rohani terjadi di Argentina dan di mana-mana. Di Brasil dan sebagainya. Anda harus tahu bahwa di dunia ini ada terjadi peperangan rohani. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh saling menjatuhkan. Kita ini berada di satu sisi. Kalau ada mereka yang jatuh, ada mereka kurang, kita doakan, kita tegur, kita lakukan sesuatu. Lebih baik kita melakukan sesuatu secara objektif daripada kita menggosip secara subjektif. Zaman ini sekarang orang yang penuh Roh Kudus itu yang paling ditakuti sama setan. Dan juga Kristen yang kedagingan juga tidak akan suka dengan orang-orang tersebut. Karena setan bisa memakai kedagingan kita yang lemah. Roh itu penurut, tapi dagingmu lemah. Setan bisa pakai orang-orang Kristen yang bermaksud baik, tetapi caranya salah. Karena dia kedagingan, dia tidak dewasa iman. Dia menghalalkan segala cara. Kita jangan ikut-ikutan. Hari-hari gereja harus kudus. Gereja harus mengikuti Kristus, kehendak Tuhan. Dan saking dia berpengaruhnya luar biasa, sampai dia diundang oleh presiden pada saat itu, Presiden William McKinley di Amerika. Dan waktu dia datang disambut dengan hangat, waktu dia keluar, dia beritahu sama pas pampresnya. You guys must protect the president. Presiden ini tidak well protected. Hati-hati. Karena pendeta yang ngomong, kayak Paulus waktu dia bicara sama nahkoda. Orang-orang yang ahli di perkapalan. Dia berkata, jangan berlayar. Oh ini cuaca cerah kok, apa maksudmu tidak boleh berlayar? Ah, asal bunyi kamu. Pendeta tahu apa, Rasul Injil tahu apa. Berlayarlah mereka. Anda baca di Kisah Para Rasul, kapalnya kandas. When a man filled with the Spirit of God speaking to you, you better listen. Dengarkan. Dan Alexander Dowie beritahu seperti itu sama pas pampresnya, sama Secret Service. Mereka nggak percaya. 1901, McKinley ditembak. Bam! Assassination. 6 hari kemudian mati. Seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Ada satu lagi cerita yang luar biasa. Adalah satu tempat di mana kekeringan luar biasa. Lama sekali tidak terjadi hujan. Dan pada waktu itu semua orang meragukan otoritas hamba Tuhan ini. Tapi karena dia ingin mengembalikan hati Bapa kembali kepada anak, hati anak kembali kepada Bapa, supaya hati orang-orang Amerika kembali kepada Tuhan. Zaman itu kan mereka sudah melewati semua kematian rohani, kebobrokan gereja-gereja tubuh Kristus yang ada. Dia berdiri dan berkata, aku minta hujan. Lalu waktu itu mereka semuanya sebelum sampai pulang baru berkata amin. Hujan terderas turun. Dan orang-orang sampai sebagian percaya orang ini ternyata memang sungguh-sungguh adalah Elia. Nah di sini juga adalah kelemahannya John Alexander Dowie. Semua orang sekelilingnya ngomong sama dia, you must be Elijah. Waktu dia kuat imannya, dia berkata, enggak lah kalian jangan ngomong begitu. Tapi waktu dia lemah imannya suatu hari, dia renungkan kata-kata yang salah itu. Mungkinkah aku Elia? Mungkinkah aku Elia? Hati-hati kalau dipakai Tuhan tuh tidak boleh sombong. Tidak boleh merasa kita somebody. Kita harus selalu punya spirit doulos.
Doulos itu bahasa Yunani kunonya untuk kata pelayan. Seringkali kerap kali dipakai dalam surat Paulus, aku hanyalah pelayan, aku adalah hamba. I'm a bond servant. Aku hanyalah jongosnya Tuhan. Doulos. John Alexander Dowie merasa dia somebody. Dan Tuhan kirim orang-orang yang memperingatkannya, tapi dia tidak mau mendengarkan. Dia lebih banyak mendengarkan orang-orang yang mengeluhkannya. Celakalah kamu jikalau semua orang mengeluh-elukan kamu, kata Alkitab. Itu spirit sudah ada di dalam setiap kita. Misalnya ada seorang di antara kita mau dipanggil jadi seorang CGL. Ayo, aku nggak bisa. Sebenarnya yang kau kasih adalah dirimu sendiri kan? Kok bisa? Takut nanti malu ngomong di depan orang. Kita kan lebih sadar diri daripada sadar kebutuhan orang lain. Spirit itu sudah ada, tapi terbalik ketika seseorang belum punya pegangan alias dia belum bisa memegahkan diri atas apapun. Spirit itu namanya minder. Minder itu sombong kebalik. Orang yang minder kalau pegang uang, sombong setengah mati. Orang kalau minder, pegang kuasa, dia akan buktikan ke semua tetangganya. Kalau Tuhan yang suruh kita, belajar dengan taat membangunnya seperti Nuh, mempersiapkan bahtera. John Alexander Dowie, mulai banyak dielus-elus telinganya oleh orang yang berkata, kau Elia, kau Elia, kau Elia. Sehingga dia gede kepala. Ketika dia jaya, dia masuk ke arena politik dengan alasan yang baik. Hanya karena sesuatu terdengar baik, tidak tentu itu kehendak Allah. Dia merasa kalau saya masuk ke politik, saya pasti bisa mengubah lebih banyak orang daripada kalau saya hanya lewat mimbar, pulpit pelayanan. Jadi dia masuk ke election, bukan sebagai presiden, mungkin sebagai apa, senator dan sebagainya. Saya tidak tahu jelas sebagai apa persisnya. Zaman itu kan tipe pemerintahan kan berbeda. Dia gagal total. Itu enggak? Itulah sebabnya saya juga percaya para hamba-hamba Tuhan di gereja kita. Kalau kita tuh dipakai Tuhan, pengikutmu banyak. Dan orang-orang mendengarkan suaramu seperti mendengarkan suara Tuhan. Dan hati-hati, jagalah mulut, jagalah hati. Dan jangan berubah visi. Kita diberkati itu karena kita ada di jalurnya. Kita keluar yang gak diberkati lah. Kalau memang jadi artis, ya jadilah artis. Tapi waktu datang ke gereja, belajar tertanam lah di gereja itu. Jangan berlaga artis di dalam gereja. Di gereja yang benar, kau tidak akan diartiskan. Orang naik ke atas itu kesaksiannya itu bukan yang sensasional. Kesaksian itu harus di dalam CG. Kesaksian hidup satu dengan yang lainnya, satu dengan yang lainnya melihatnya. Orang untuk naik ke atas sini itu harus ujian waktu. Harus ada gemblengan. Bukan karena publik figur dan sebagainya. Tapi kalau jadi pendeta, ya jadi pendeta. Jadi pengkhotbah. By God's grace, dengan kasih karunia Allah. Karena saya harus memberi teladan pada semua hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja kita. Karena di luar ini kan bukan wewenang saya bukan siapa-siapa. Tapi di dalam gereja kita, pada hamba-hamba Tuhan ini, saya boleh jadi semacam papa rohani. Saya harus jadi teladan dulu. Saya sih berniat, Tuhan kehendaki, sampai mati saya jadi pendeta kayak gini. Nggak tambah, nggak kurang. Nggak kurang, nggak lebih, ya sini. Take it as it is. Saya nggak berencana mau jadi apa. Nggak berencana. Karena saya tahu, kalau saya tidak tinggal dalam jalurnya, Tuhan tidak akan berjalan sama saya. John Alexander Dowie gagal total soal politik dan sebagainya. Meskipun Chicago seperti dia sudah kuasai, tidak ada orang yang belum mendengar firman di Chicago. Tidak ada orang tidak pernah melihat lawatan Roh Kudus sampai mujizat nyata di kota Chicago. Tapi dia mulai keluar jalur. Lalu bukan hanya keluar jalur saja, dia itu di zamannya dia ada satu lagi hamba Tuhan yang nanti akan saya jelaskan di kebaktian 2, kebaktian 3. Namanya Mariah Woodworth Etter, atau lebih singkatnya, lebih enak bagi orang Indonesia, sebut aja Maria Woodworth Etter. Ini seorang rasul wanita, rasul perempuan. Nanti ibadah setelah ini saya jelaskan. Saya akan pair dia, saya akan jelaskan bebarengan dengan menjelaskan seorang tokoh yaitu Deborah di Alkitab. Ini hamba Tuhan luar biasa, sama dahsyat sama John Alexander Dowie, hidup di zaman yang kurang lebih sama, tapi yang wanita lebih muda.
kerajaan Allah itu kan estafet ya. Terus next gitu ya. Maria Woodworth Etter ini dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya rasa waktu saya baca biografinya, John Alexander Dowie ini iri, cemburu. Dia nggak suka saingan. Dia nggak suka ada orang, kalau sama hamba-hamba Tuhan lain yang jauh di bawahnya dia oke. Tapi kalau sudah ada seorang yang hampir setara atau melebihi dia nggak suka. Makanya pemimpin harus punya rasa aman. Nah, misalnya kalau Pastor Yo gini, Pastor Mil gini, lalu mereka dipakai Tuhan, di Amerika, dipakai di mana. Lalu habis itu saya merasa nggak aman. Meskipun mereka tidak dalam satu pelayanan. Pada waktu John Alexander Dowie datang ke di sebuah pertemuan yang dipimpin oleh Maria Woodworth Etter. Waktu dia datang ke situ, dia terkagum-kagum dengan apa yang Allah kerjakan. Nanti kebaktian berikutnya aja saya jelaskan kenapa Maria Woodworth Etter mengagumkan. Tapi setelah keluar dari situ, mendengar orang-orang berteriak, Saul beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa, apalagi perempuan di zaman 1800, 1900 awal, itu penghinaan total, kita kalah sama wanita. Dia masuk ke yang namanya negative campaign, kampanye negatif, jelek-jelekkan hamba Tuhan lain, sama-sama diurapi Tuhan, sama-sama dahsyat. John Alexander Dowie menentang Maria Woodworth Etter tanpa alasan dan tujuan. Kita sekarang tahu, itu namanya hater, dan hanya karena iri. Dan dia bicara, singkat cerita, sejak dia gituin Maria Woodworth Etter, dia punya pelayanan gini. Hargai sesama anak-anak Tuhan. Belajar senang kalau lihat orang lain diberkati dan dipakai Tuhan. Hargai sesama hamba Tuhan. Apalagi kalau seorang pendeta, jangan pakai mimbar pulpitmu untuk jelekkan gereja-gereja lain. Atau fitnah gereja-gereja lain, dan jelekkan hamba-hamba Tuhan lain. Yang mana di dalam gereja kita itu dalam gereja kita itu suatu prinsip yang kita pegang teguh, sebuah culture yang tidak akan kita lepaskan. Mimbar itu murni hanyalah untuk firman Tuhan, untuk memberi makan. Amin. Ada satu lagi kesalahannya. Nanti dari 4 tokoh yang saya bawa ke hadapan Anda ini sepanjang hari ini, 2 berakhir dengan menyedihkan, 2 berakhir dengan luar biasa baiknya. Ya, nanti semoga nanti saya jelaskan satu persatu. Yang ini terlebih dulu berakhir mengenaskan. John Alexander Dowie did not finish well. Tidak berakhir dengan baik. Kuasanya orang ini kayak Elia padahal. Ada satu kesalahan besar lagi yang dia lakukan, yaitu dia satu waktu dia mulai memikirkan, mungkin karena hatinya terluka dengan orang-orang yang mencibirnya dan sebagainya, dia mau pisahkan pengikutnya. Dan ini sudah melanggar firman, karena firman berkata, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, menyebarlah kan. Kalau ini dia justru menarik mereka, bukan pergilah, dikumpulkan, dijauhkan. Dia buat satu tempat namanya Zion City, dia masuk ke properti. John Alexander Dowie suatu hari dalam masa jayanya, dia pergi 70 km utara Chicago, keluar kota. Tuhan suruh dia di Chicago, harusnya dia bangun gereja yang utuh. Lalu seharusnya menurut saya, John Alexander Dowie harusnya membangun gereja-gereja, karena dia itu rasuli. Harusnya dia bangun gereja-gereja. He should have built churches and Bible schools. Enggak. Dia bangun real estate. Harusnya dia bangun sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah hamba Tuhan, dan bangun gereja-gereja. Dia bangun real estate. Dia pergi satu tempat, di 70 kilo dari utara Chicago, dia beli 2.670 hektar tanah. Dengan uang ministry itu, dia bangun Zion City. Tujuannya adalah supaya menjadi kota terpisah dari dunia. Dan sejak dia buat gebrakan itu, John Alexander Dowie yang sangat selalu memberitakan keselamatan dan kesembuhan, sudah berhenti memberitakan keselamatan dan kesembuhan. Dia hanya fundraising melulu. Pikirannya bukan lagi untuk menyembuhkan orang sakit dengan iman, bukan hanya untuk menyelamatkan orang berdosa. Pikirannya sudah bukan itu, tapi pikirannya adalah gimana menjadi wali kota untuk kota itu.
Gimana run the city, manajemennya dan sebagainya. Seorang hamba Tuhan kalau sudah mulai pegang uang, pegang manajemen, bukan lagi pada fokus pada firman dan doa, tapi sudah pada politik. Tadinya mau jadi politikus, sekarang jadi bisnismen. Meskipun dengan alasan rohani, yaitu di Zion City nanti orang nggak boleh ngerokok, orang nggak boleh makan, orang di situ nggak boleh minum alkohol dan sebagainya. Tapi dia pikirannya sehari-hari sudah beda. Udah bukan seperti seorang hamba Allah, tapi seperti seorang pemerintah. Sudah memikirkan gimana jadi wali kota, gimana memastikan tiap bulan itu semuanya nanti akan jalan. Mikirkan ini, tatanan kota dan sebagainya, sudah keluar jalur. Disitulah John Alexander Dowie tak lama kemudian mati. Sebelum itu dia masuk di dalam hutang piutang yang luar biasa. Dan Tuhan tidak memberkatinya dia lagi. Memberkati dia lagi. Zion City menjadi sebuah kegagalan total. Karena seorang rasul keluar jalur. Pengusaha, kau mau gagal total? Keluarlah jalur. Jadilah pendeta, coba. Tuhan tidak memberimu visi itu. Tuhan tidak berbicara kepadamu. So stop pretending God is speaking to you. Berhenti pura-pura Tuhan bicara kepadamu. Seorang pendeta, jangan tiba-tiba mengubah jalur setelah setengah jalan. Terus habis itu visinya, loh kok gitu? Kok bukan untuk jiwa-jiwa? Fokus saja terus. Alexander Dowie harusnya terus membangun gereja-gereja. Mengirim misionaris-misionaris. Mendirikan sekolah-sekolah ministry. Dan sampai ujung bumi, Injili. Harusnya hanya itu. Tapi dia keluar dari sana. Tuhan suruh dia di Chicago. Tidak bangun dengan betul satu gereja di situ yang nanti akhirnya akan menyeluruh. Tapi dia keluar jalur 70 km jauh. Utara kota itu. Dan membangun sesuatu yang Tuhan tidak perintahkan buat. Saya ajak kita melihat 5 poin apa yang kita bisa peroleh. Tapi sebelumnya Ibrani 11 ayat 39-40. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kita belajar dari Nuh, contoh baiknya. Nuh pun ada celahnya loh ya. Nuh itu pernah sekali telanjang kelihatan anaknya karena dia mabuk. Hati-hati ya, jangan buka celah. Sekalipun iman mereka telah memberikan pada mereka suatu kesaksian yang baik. Termasuk John Alexander Dowie. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Berarti sekarang adalah kita. Kitalah dalam perlombaan iman ini. Nah sekarang what are we supposed to do? Kita harus belajar apa dari dua tokoh ini? Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Tapi supaya fair, John Alexander Dowie di akhir hayatnya, beberapa orang-orang yang di dekat dia waktu dia mati menunjukkan bahwa orangnya menjadi seorang yang humble lagi. Dia penuh dengan sakit penyakit tubuhnya. Ujung hidupnya dia matinya, meskipun Elisa juga matinya karena sakit. Elisa nggak ada dosanya istilahnya. Tapi John Alexander Dowie mati kalah. Tapi sebelum dia meninggal dunia, semua orang-orang di sekelilingnya itu tahu bahwa dia memang seorang hamba Tuhan yang tulen. Tapi mungkin di tengah jalan dia kilaf. Saya waktu membaca cerita hidupnya ini, saya nangis. Sungguhan saya nangis waktu saya baca biografinya. Saya berkata, Tuhan, seorang rasul yang hebat, sayang sekali. Andai kata ada orang yang punya hati kayak gitu, hatinya itu hebat. Dia itu sayang sama jemaat. Pertama kali pelayanan kesembuhannya itu muncul karena dia tidak terima. Dia ngubur 40 jemaatnya. Lihat 40 keluarga nangis setengah mati. Dia berkata, aku tidak mau jemaatku dilukai. What a man of God. Tapi dia jadi tali yang kusut di satu titik tertentu. Saya rasa waktu saya membaca itu, Roh Kudus seperti beritahu sama saya, ajarkan pada jemaat prinsip-prinsip ini, kamu temukan aplikasinya. Supaya jangan ada tali kusut seperti ini, karena ini adalah pilihan. John Alexander Dowie adalah seorang yang luar biasa. Dia yang menubuatkan di tahun 1800-an, bahwa suatu hari akan ada televisi dan akan ada radio. Dia berkata, someday Injil akan diberitakan di waktu bersamaan di setiap living room atau di setiap ruang tamu, setiap keluarga. 1800. Ini orang luar biasa peka dan ini orang luar biasa hebat. Tapi orang hebat pun tidak kebal. Inilah suatu pelajaran. Saya menghargai orang ini. Dan saya tahu dia mati di dalam Kristus. Hanya Tuhan yang tahu. Tetapi sesuai dengan kesaksian yang ditulis di biografi tentang dia. Orang ini akhirnya benar-benar tahu kepadamu aku kembali ya Kristus. Someday kalau ketemu dengan Alexander Dowie di sorga.
Saya tidak akan gurui kalau ini cuma imajinasi. Saya akan berkata, what a life you have lived. Thank you for your example. Even your bad examples. Termasuk teladanmu yang buruk. Terima kasih. Karena tanpa kita, mereka tidak akan sempurna. Sampai pada kesempurnaan. Oleh karena itu, 5 poin sini, Anda bawa pulang ke rumah. Anda pelajari baik-baik, jadikan pedoman hidupmu. 1. Bangun visi dan proyek yang dari Tuhan. Semua harus sesuai dengan petunjuk Tuhan. Jangan ngawur. Jangan jadi seseorang yang Tuhan tidak pernah perintahkan. Jangan lakukan sesuatu hanya karena terdengar baik. Doakan kami juga supaya gereja ini terus setia pada jalurnya. Oh, kita masih jauh. 1000 gereja lokal, 1 juta murid. Ya. Kita mau melihat generasi berikutnya juga sanggup meneruskan apa yang kita telah mulai. 2. Kalau bukan kehendak Tuhan, jangan lakukan. Udah itu prinsip lah, pegang aja itu. Kalau bukan kehendak Tuhan, jangan lakukan. 3. Jangan toleransi dosa atau buka celah. Saya tambahkan sesuatu. Suatu waktu Alexander Dowie berkata pada seseorang, aku mengakui bahwa hatiku itu belum sepenuhnya rendah hati. Dia mengakui. Area yang paling susah kutaklukkan adalah kesombongan. Kayaknya dia itu ada ego, male ego, atau egonya laki-laki. Apalagi waktu keluar seorang perempuan yang dipakai Tuhan, Maria Woodworth Etter itu. Wah, dia bunuh karakternya. Hati-hati ya. Belum bisa rendah hati sama melakukan aksi karena keangkuhan hati itu beda. Kalau belum bisa rendah hati, masuk ruang doa. Minta Tuhan bentuk. Keluar dari ruang doa siap-siap. Siap-siap disenggol seseorang. Dan kalau disenggol, responi dengan benar itu akan mengkikis egomu. Dibentuk mesti mau. Jangan dibentuk langsung pindah gereja. Dibentuk pindah pelayanan. Dibentuk quit kerja. Jangan. Kalau Tuhan membentukmu, itu karena Tuhan mau mengkikis sesuatu yang bisa meruntuhkanmu. John Alexander Dowie memang mengaku dia angkuh. Sulit ini ditaklukkan. Mungkin dulu kecil dia kurang pengakuan. Dari keluarga miskin, tidak punya apa-apa, seringkali mungkin dihina. Jadi kalau dia punya sesuatu itu rasanya bangga. Hatinya itu sulit untuk tunduk. Meskipun dia punya kuasa, powernya luar biasa. Tapi dia masih ada area belum selesai dengan Tuhan. Tapi waktu Tuhan mau selesaikan, dikasih Maria Woodworth Etter. Ya gitu, coba dong duduk sama-sama ngopi gitu loh sama Maria. Ngobrol-ngobrol gitu loh. Itu saya rasa itu akan mengkikis dia. Dan Maria pun akan mendapatkan berkat luar biasa. Karena Maria Woodworth Etter sebenarnya menganggap John Alexander Dowie ini adalah seorang kawan. Makanya dia kaget, kok kamu gini? Kalau Tuhan lagi bentuk, gini, lain cerita kalau kita belum bisa nunduk dengan kalau kita melakukan sesuatu secara sengaja, itu lain cerita. Kalau ada sesuatu belum selesai di hidupmu, jangan keluar dari kamarmu lah istilahnya. Jangan terus kita tuh lumber sana sini, menghasilkan lumpur di mana-mana, menghasilkan kekeruan dan kerusuhan. Jangan. Stop. Lebih baik kita pasif kalau kita belum menang daripada kita aktif gembar-gemborkan kedagingan. John Alexander Dowie toleransi sama dosa secara aktif dengan aktivitas yaitu mulai kampanye negatif terhadap rekan pelayanan sesama hamba Tuhan. 4. Hargai sesama anak Tuhan atau hamba Tuhan. Ini penting. Kita harus belajar menghargai sesama anak Tuhan dan hamba Tuhan. Di antara CGL, coach dan sebagainya, jangan saling sikut. Itu cara dunia. Ya, di gereja ini nggak ada sih. Saya tahu, saya hanya mau memberikan prinsip saja untuk kita hati-hati di sana. 5. Fokus untuk selesaikan perlombaan iman. To finish well is better. Ya, 5 munculkan. Terima kasih. Silakan difoto. Ini puji Tuhan. Semoga ini berguna buat Anda semuanya. Saya studi semuanya ini supaya nanti saya bisa suapi Anda dengan mudah dan tidak perlu baca sendiri biografinya kalau nggak mau. Tapi paling tidak Anda sudah dapat prinsipnya. I pray that God will use this church dan Tuhan akan memakai setiap jemaatnya secara luar biasa. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.